pers conference KPK kemarin lumayan detail. Nah, soalnya ada catatan yang ditemukan itu. Kan gari mau tok tuh KPK itu. Tinggal baca tok itu loh. Bisa-bisanya duit-duit itu untuk renovasi rumah ya. Oh, kocor. Duit rakyat gue dandani rumah di rakyat gue cicilan mobil. Wah, tentu yang dimaksud juga rumah pribadi, bukan rumah dinas. Kalau ada catatan renovasi rumah dinas, itu akan masuk di penganggaran resmi kementerian. Nah, itu ora masalah, memang harus begitu. Lah itu beli mobil mewah ya dicicil pakai duit korupsi ini. Lah apa ya Pak Sarul gak mikir tuh ya. Halo, ketemu lagi dengan Om Bengawan. Jangan kurangi bahagia Anda. Tetap di Ngompol, ngopini politik. Ini. Melihat perkembangan kasus korupsi menteri dari Nasdem. Oh ya, makin emosi toh. Sebenarnya mereka itu kan mestinya orang-orang pilihan toh. Orang-orang yang sudah teruji. Orang-orang yang punya integritas toh. Lah kok malah serakae ora hitungan sakarepe dhewe. Apa mereka itu anggap duit APBN itu nggone mbae. Warisane nenek moyangnya dadi jikuk sakarepe dhewe, sakarepe udele dhewe. Piye ini? Itu jadi sautan sakarepe dhewe. Lah bareng konangan ini ada uang miliaran untuk cicilan Alphard itu mobil mewah. Wah, cilaka ini. Lah untuk renovasi rumah juga loh ini uang rakyat tuh. Untuk ibadah umroh barang kan ya kojur tuh loh. Termasuk setoran ke Nasdem. Ini kan orang kena seperti ini. Wah, payah ini. Serakahnya Pak SYL ini, Menteri Pertanian ini, langsung atau tidak langsung ngobong suara capres, cawapres koalisi perubahan. Ini pasangan Amin ini. Anies Caimin. Lah Pak Surya Paloh saat-saat ini pasti ora iso turu, angel tidur, sulit bobok itu loh. Ini sedang mempertimbangkan ini. Lanjut didaftarkan pasangan Amin atau dibatalkan. Ini mesti bergelayut dalam pikirannya Pak Surya Paloh ini. Lah terbongkarnya kasus korupsi Menkominfo dan Mentan ini ya bakal membuat rakyat antipati pada Nasdem paling tidak ini. Gak dilirik belas ini, dilirik orang apa dicoblos ini. Dan menguntungkan bagi dua capres lainnya yaitu Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo. Nah kasus ini otomatis menekan Ketua Umum Nasdem makin sulit dan membatasi ruang geraknya. Nah, untuk menaikkan citra Pak Amin itu jadi susah, ruang geraknya terbatas karena ada permasalahan korupsi. Masyarakat jadi antipati kok piye? Mungkin ketemu masyarakatnya wis di sorai loh. Jadi susahnya. Lah terbongkarnya kasus SJL ini makin membuat para anggota DPR agak berat bahas RUU perampasan aset yang diajukan oleh pemerintah. Nah, yo rasa alasan masalah ini loh. Lah mayoritas koruptornya orang-orang partai. Cilaka meneh nih. Cilaka 12 ini kalau caranya gini nih. Lah kapan mau menyetujui RUU perampasan aset itu? Lah ini sama aja jerat kawan sendiri kalau disetujui. Di sisi lain, upaya Polda Metro Jaya menyidik dugaan adanya pemerasan oleh KPK pada Mentan. Nah, menurut Om Begawan tuh ya harusnya jalan terus, nggak usah mandek, biar dibongkar semuanya. Kan kita mengaitkannya mudah di dua kasus ini. Begitu KPK tahu Mentan korupsi miliaran, bisa jadi ketua KPK gelap mata juga itu, minta dum-duman. Ini menurut Om Begawan, ini prediksi Om Begawan nih. Mungkin ya jaluk jatah loh. Nek boso terminal itu ya minta mel, minta upeti. Ini analis saja, jadi ya bukan menuduh itu loh, bukan tuduhan. Dan beritanya
penyidikan pemerasan masih juga memanggil saksi-saksi, jadi yo belum jelas. Wah, tapi nek tenan ya masyarakat tadi gemes nih. Nah, biar semuanya terlihat gamblang oleh kita, oleh masyarakat. Ben cetha welo-welo kalau dilihat oleh masyarakat. Nek kotor semua, nek reget semua, nek amburadul semua, ya sikat semua. Nggak usah tebang pilih. Ganti mereka dengan orang-orang yang berintegritas. Nek tuduhannya nggak benar, ya kita lihat nanti di persidangan. Ya syukurlah nek tidak benar itu hanya masalah salah paham atau lah. Pak Jokowi mati-matian menjalankan program ini. Alokasikan dana kementerian gede-gede loh ini oleh Pak Jokowi, malah gue bancaan. Tahu gue bancaan, gue dum-duman itu. Dan lagi-lagi yang korupsi kok yang dilalah yo, semuanya orang partai. Lah apa gaji, tunjangan, fasilitas, dana operasional menteri ini kurang oke toh? Apa kurang banyak toh? Kita semua sih paham, masyarakat sudah paham, semua terbuka. Kalau ngelihat kurangnya, lah mau sehari dapat penghasilan 10 merah ya akan kurang terus. Manusia orang diudel itu bersih, pokoknya wangnya ya kurang gitu loh. Weteng jembling kalau manusia itu. Nggak ada puasnya itu. Mereka itu ambil dana dari proyek. Baik dari potongan duit proyek maupun cashback dari pemenang tender loh. Konsepnya kayak dealer atau properti itu loh. Kalau masyarakat pengen tahu, pengen jelas sih. Ada cashback segala itu. Ya kita sih paham loh masalah hal seperti itu. Pers conference KPK kemarin lumayan detail. Nah, soalnya ada catatan yang ditemukan itu. Kan gari mau cotok tuh KPK itu. Tinggal baca tok itu loh. Bisa-bisanya duit-duit itu untuk renovasi rumah ya. Oh, kocor. Duit rakyat gue dandani rumah di rakyat gue cicilan mobil. Wah, tentu yang dimaksud juga rumah pribadi, bukan rumah dinas. Kalau ada catatan renovasi rumah dinas, itu akan masuk di penganggaran resmi kementerian. Nah, itu ora masalah. Memang harus begitu. Lah itu beli mobil mewah ya dicicil pakai duit korupsi ini. Lah apa ya Pak Sarul gak mikir tuh ya. Gimana komentar anaknya, keluarganya, saudara-saudaranya? Apa sudah hilang ini urat malunya ini gimana? Godaan pejabat itu memang berat toh. Tapi buktinya menteri-menteri yang tidak berasal dari partai yang nggak kena kasus apa-apa itu. Kalau dilihat tuh, ya itu lihat aja. Faktanya seperti itu. Menteri yang bukan dari partai, yang dari profesional itu aman-aman saja. Nah, ini fakta ini. Dan tidak semua menteri dari partai melakukan hal yang sama, memang itu. Pak Basuki menteri PUPR itu. Proyeknya itu puluhan ratusan triliun, 2 periode menjabat. Ya tidak ada kasus. Ya memang karakternya memang orang jujur dan sederhana. Pak Nadiem Makarim itu, Mendikbud, yang anggaran kementeriannya itu 20% APBN. Berapa triliun itu? Bisa ratusan triliun. Ya bisa jaga diri juga, tidak tergoda dengan uang-uang rakyat yang bukan jatahnya dia. Pak Erik, Menteri BUMN atau Menteri yang penghasilannya pendapatan negara. Ya bisa juga amanah kok. Berarti memang menteri-menteri yang korupsi memang rakus. Nggak tergiur ngerampok setoran loh, BUMN loh Pak Erik itu. Nah, contoh lagi, Bu Sri Mulyani itu yang ngumpulin duit, ya tidak tergoda berbuat kilap kok. Lah buat ibadah umroh juga nggarong duit rakyat. Ini kan cilongo ini. Kan mereka tahu tuh, bukan hanya nggak dapat pahala, malah dosa dapatnya. Loh, Begawan dudu malaikat. Tapi secara matematika beribadah dengan uang korupsi ya dosa. Tapi dengar berbagai tokoh agama yang saya dengar ya seperti itu. Itu jelas banget toh. Kita beribadah ya harus dari duit halal. Penghasilan kita sendiri. Ya agak janggal lah. Lah dalam laporan kekayaan Pak Sarul itu hanya ada 20 miliar. Lah kok duit cash yang ditemukan di KPK di rumahnya, di rumah dinasnya itu ada 30 miliar itu. Itu uang cash itu. Wah, aneh itu, aneh banget itu. Nah, berarti
LHKPN yang dilaporkan itu pasti nggak benar juga itu. Yang dilaporkan nggak jujur juga itu. Nah ini, saya minta ini KPK ini, ketika menerima LHKPN dari para pejabat negara, ya kayak menteri atau pejabat setingkat menteri ini, misalnya komisaris BUMN, mbok dilakukan cek lapangan gitu loh, verifikasi apa tenan pora itu, omahe piro, tanahe piro, mobile piro, uang di banknya berapa, diverifikasi, tidaknya verifikasi sampling lah. Kan pejabat kita itu sudah lama, tiap tahun harus melapor LHKPN ke KPK. Ya mbok jangan diterima saja, anggere numpuk tompo, urek-urek bar mulai. Ya namun ditelusuri, dicek, di cross check. Bener nggak kekayaan yang dimiliki? Ya KPK mestinya kerjasama dengan berbagai lembaga. Itu ada OJK, ada PPATK, BPN, Polri, dan lain-lainnya. Ini contoh sederhana saja loh. Dulu waktu Pak Sahrul dilantik, kekayaan tanah dan bangunan yang dilaporkan ada di beberapa titik loh. Dan KPK bisa minta data ke BPN untuk dicek sertifikat tanah dan bangunannya yang dimiliki atas nama Pak Sahrul. Mungkin ya nama istrinya dan anak-anaknya termasuk orang tuanya. Nah itu harus dicek, ada beberapa titik, kan kita bisa lihat. Lah nek anaknya kerja baru 5 tahun, anggap saja kerja di BUMN, tapi kepemilikan tanahnya ada 10 lokasi. Bukankah itu sebuah indikasi? Kecurigaan boleh loh. Ini gak ngajari KPK loh. Mau usul, mau memberi masukan. Termasuk LHKPN itu. Tetap mesti diverifikasi. Tidak didiamkan saja, ngeri laporan, ditompo wis. Lalu KPK juga mengatakan, duit yang ngalir ke Nasdem itu miliaran rupiah. Lah kok penak wae. Bang Saroni bilang pernah menerima bantuan duit cuma 20 juta dari Mentan. Yang diperuntukkan untuk bantuan bencana. Lah piye ini? Uang 20 juta buat bantuan bencana. Oh boleh masuk akal coba loh. Enggak masuk akal itu. Pak Saroni, mbok jangan nutup-nutupi lah. 20 juta apa 20 miliar jujur aja ini. Jangan-jangan salah ucap tuh. Cuma kaca nul-nul itu. Lah apa maksudnya? Duit miliaran dari Mentan ini dianggap upeti, penghasilannya dari Nasdem. Makanya yang ditulis ya hanya 20 juta itu. Ya kita tahu lah, para menteri korup ini sama lingkungan pasti baik. Nyah-nyoh itu, lomo itu, nggak pelit, nggak cetil itu bahasa Jawanya itu. Dan tetangga di kampung Pak Sahrul bila dimintai komentar, oh bakal bilang kaget itu. Nggak nyangka dan lain sebagainya. Wah jebulnya. Jebulnya yang didum-dumkan itu. Didum-dumkan. Dibagi-bagikan itu uangnya rakyat, uang negara. Lah kojur cilokon itu. Payah ini. Dan dibagikan itu uang duit ratusan juta. Sementara yang buat kepentingan sendiri bisa puluhan miliar. Jauh banget lah jumpangnya. Dikasihkan orang lain 1.000 yang dikantongi 1 juta. Nah, kasus korupsi Mentan ini agak beda dengan BTS. Punyanya Pak Joni G. Plate itu yang lumayan rapi. Tidak ditemukan catatan-catatan di lapangan. Sehingga kejaksaan yang menyidangkan Menkominfo ya lumayan hati-hati. Orang sembrono karena memang rapi. Korupsi yang nganggo rapi karo kaya nganggo klambi wae. KPK penak banget kok bawa kasus yang ke pengadilan. Lah catatannya ditemukan kan tinggal manggil mereka para saksi yang ya, syukurnya tidak ada artis atau perempuan muda di catatannya ditemukan itu. Biasanya wong royal ya ngopeni istri muda. Ini menurut Begawan loh, gue selingan pijet atau gue refresh itu loh. Ini biasanya begitu, tapi ini moga-moga tidak. Dan ini jadi warning penting untuk para menteri. Iya ini, para menteri yang masih menjabat ini. Ayolah, jangan korupsi, jangan korupsi. Jangan ganggu kenyamanan masyarakat. Soalnya kalian itu ditunjuk presiden buat kerja loh, buat membantu presiden mensejahterakan rakyat, untuk membangun negara ini. Tidak ada mandat buat garong duit rakyat loh. Kalau merasa penghasilannya tidak seimbang dengan tenaga dan pikiran yang dikeluarkan, ya mundur. Mau Pak, gaya belonjone sithik tuh. Daripada ngutil uang negara dan korupsi, ya malah kamu lebih penjara kan kojur gitu loh. Ini betul ini pesan dari Om Begawan ya.
Kalau begitu jangan kurangi bahagia Anda. Tetap di Ngompol, ngopini politik. Salam Begawan, salam Ngompol. Sampai jumpa.